Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Cahyaning Tias dan juga rekan saya Galuh Aura Dianti dan juga Aprilia Putri Kurniawan. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan perusahaan. Next. Pertama, apakah analisis rasio keuangan? Analisis rasio keuangan merupakan sebuah metode untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan dengan cara membandingkan data dari laporan keuangan. Umumnya dilakukan di akhir periode akuntansi tahunan. Analisis ini membantu perusahaan dalam menentukan strategi masa depan berdasarkan performa keuangan di masa lampau dan juga menarik investor dengan menunjukkan potensi kelayakan perusahaan melalui rasio keuangan yang baik. Next. Selanjutnya ada tujuan dari dilakukannya analisis rasio keuangan. Melalui perhitungan dan interpretasi rasio keuangan, berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi krusial untuk pengambilan keputusan yang tepat dan strategis. Dengan itu, tujuan dari dilakukannya analisis rasio keuangan adalah yang pertama, menilai kinerja sumber daya, yang kedua, menganalisis efisiensi operasional, yang ketiga ada mengevaluasi strategi. Next. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis dari analisis rasio. Yang pertama ada analisis rasio likuiditas, di mana analisis ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya yang jatuh tempo tepat pada waktunya. Selanjutnya ada analisis rasio solvabilitas yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban keuangan jangka panjangnya apabila perusahaan dilikuidasi. Selanjutnya ada analisis rasio aktivitas menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya. Lalu yang terakhir ada analisis profitabilitas yang menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada. Next. Selanjutnya ada perhitungan likuiditas yang dapat dihitung menggunakan current ratio. Current ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan likuiditas jangka pendek perusahaan. Current ratio dapat dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar perusahaan. Rasio lebih dari satu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang lebih besar dari kewajiban lancarnya, yang berarti perusahaan dianggap liquid dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Next. Baik, selanjutnya ada perhitungan solvabilitas menggunakan debt to equity ratio. Debt to equity ratio atau DER adalah rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan ekuitasnya. DER ini bisa dihitung menggunakan rumus total hutang dibagi dengan total ekuitas. Rasio yang tinggi menunjukkan perusahaan memiliki porsi hutang yang lebih besar dibandingkan ekuitasnya, yang berarti resiko keuangan lebih tinggi. Sedangkan rasio yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak dibiayai oleh ekuitas yang biasanya dianggap lebih stabil dan kurang beresiko. Next. Selanjutnya, di sini ada perhitungan solvabilitas menggunakan total asset turnover atau TATO. TATO adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. TATO ini bisa dihitung menggunakan rumus pendapatan dibagi total aset. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan asetnya dengan efisien untuk menghasilkan pendapatan. Sedangkan rasio yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan mungkin tidak menggunakan asetnya dengan optimal sehingga perlu ditingkatkan efisiensinya. Next. Selanjutnya, di sini ada perhitungan solvabilitas menggunakan return on asset atau ROA. ROA adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimilikinya. ROA bisa dihitung menggunakan rumus laba bersih dibagi total aset dikalikan 100%. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menggunakan asetnya dengan baik untuk menghasilkan laba, sedangkan rasio yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan kurang efisien dalam memanfaatkan asetnya untuk mendapatkan keuntungan. Next.
Selanjutnya, ini adalah financial distress. Financial distress merupakan tahap awal sebelum terjadinya kebangkrutan suatu perusahaan. Jenis metode dalam perhitungan financial distress ini ada Altman Z-score, Springate, Olson-Oscore, Duver, dan Zimijewski. Next. Selanjutnya, di sini ada metode perhitungan Altman Z-score. Altman Z-score ini merupakan model prediksi kebangkrutan yang sudah dikembangkan di beberapa negara. Dengan metode ini, pihak yang berkepentingan dapat mengetahui perusahaan mengalami masalah serius atau tidak, memprediksi prospek perusahaan di masa yang mendatang juga. Rumusnya yaitu Z sama dengan 6,56x1 ditambah 3,26x2 ditambah 6,72x3 ditambah 1,05x4, di mana X1 merupakan working capital to total asset, X2 adalah return equity to total asset, X3 adalah EBIT to total asset, X4 adalah harga saham di pasar dikalikan jumlah saham beredar dibagi total utang. Baik, jadi kelompok kami melakukan analisis laporan keuangan pada PT Silo Maritim Perdana Tbk. Jadi PT Silo Maritim Perdana Tbk merupakan perusahaan penyedia jasa kelautan terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1989. Jadi perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pelayaran khususnya penyediaan armada lepas pantai untuk industri minyak dan gas. Perusahaan tersebut menjadi salah satu pemain besar dalam menyediakan kapal untuk industri minyak dan gas yang melayani pasar domestik dan internasional. Berikut ini adalah hasil analisis untuk current ratio. Jadi berdasarkan grafik tersebut, nilai current ratio pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami peningkatan yang cukup tajam. Sedangkan pada tahun 2019 sampai 2022, grafik terlihat fluktuatif. Walaupun begitu, kemampuan PT Silo Maritim Perdana Tbk selama 5 tahun masih mengalami cukup kesulitan dalam menutupi utang jangka pendeknya dari aset lancar karena jumlah current ratio yang masih cukup kecil. Selanjutnya ada debt to equity ratio atau DER. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat komposisi modal PT Silo Maritim Perdana Tbk yang dipenuhi oleh utang pada tahun 2018 sampai 2022. Rasio menurun cukup tajam ketika tahun 2018 sampai 2019, namun memiliki angka rasio yang tinggi. Dari sisi kreditur, semakin besar rasio ini akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Namun bagi perusahaan justru semakin besar rasio ini akan semakin baik. Selanjutnya yaitu ada total asset turnover atau TATO. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat nilai TATO PT Silo Maritim Perdana Tbk selama 5 tahun fluktuatif, di mana pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Lalu pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan pula. Kemudian 3 tahun berikutnya mengalami kenaikan secara perlahan. Hal ini memberikan informasi sebagai sinyal positif bagi perusahaan bahwa dapat menggunakan aktiva tetap secara efektif untuk menghasilkan pendapatan dari penjualan dan menandakan manajemen perusahaan cukup baik. Lalu selanjutnya ada hasil analisis dari return on asset atau ROA. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa nilai ROA PT Silo Maritim Perdana Tbk selama periode 5 tahun fluktuatif, tetapi lebih sering mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan secara keseluruhan menjadi lebih efisien dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. Peningkatan ROA menunjukkan peningkatan efisiensi dalam penggunaan aset untuk menghasilkan laba. Penurunan kecil pada tahun 2020 dan 2021 perlu dicermati apakah merupakan indikasi awal dari potensi masalah atau hanya fluktuasi sementara. Lalu selanjutnya ada hasil analisis dari Altman Z-score.
Berdasarkan perhitungan finansial distress dengan model Altman Z-score, PT Silo Maritim Perdana Tbk berada dalam kondisi yang sangat aman dari aspek finansialnya, yang mana pada tahun 2018 sampai 2022 nilai Z-score perusahaan berada jauh di atas 2,6. Indikator untuk model Altman Z-score revisi ini yaitu jika Z-score di atas 2,6 maka perusahaan berada dalam kondisi aman. Jika Z-score di antara 1,1 dan 2,6 maka perusahaan berada dalam zona abu-abu. Sedangkan untuk Z-score kurang dari 1,1 maka perusahaan berada dalam kondisi finansial distress. Berdasarkan grafik tersebut, Altman Z-score PT Silo Maritim Perdana Tbk untuk periode tahun tersebut selalu mengalami penurunan kecuali pada tahun 2021. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.